ini di saat gue lagi di dalam angkot gue ngamen, mereka masukin HP entah dompet atau apa, anaknya sendiri yang kecil dipegang, takut gue apa-apain itu. Kayak abis ngeliat maling lah. Gitu. Kayak gimana, kayak ngeliat maling, kayak ngeliat setan. Jepang itu kan budaya perlawanan melalui politik. Jadi tidak ada perlawanan dengan angkat senjata, mereka melawan dengan fashion, ideologi, musik, gaya hidup. Jadi kalau kita ngeliat sejarah masuknya ada 3 gelombang tuh. Pertama, gelombang generasi pertama itu semacam kayak gelombang terbentuknya komunitas punk pertama gitu. Jadi yang gelombang kedua itu sebenarnya gelombang masuknya ide-ide nilai politik. Nah, gelombang ketiga itu sebenarnya proses internasionalisasi komunitas punk Jakarta ke seluruh dunia gitu. Nah, kalau di gelombang pertama itu sebenarnya apa yang pertama masuk dari punk itu adalah dari musik dan dari fashionnya, karena itu hal yang paling mudah untuk orang attach atau bisa senang dengan itu. Nah, dari situ identitas orang menjadi punk tuh paling mudah lewat situ. Nah, pada prosesnya dari proses pembentukan komunitas lewat jaringan itu akhirnya sampai pada proses transisi di mana ada value-value di mana punk dipahami bukan sebagai sebatas kesenangan bermain musik atau apa, tapi juga sebagai satu value yang punya nilai politiknya. Nah, itu mulai berubah pada proses di gelombang kedua. Anak punk sadar bahwa punk itu ada dimensi politiknya, itu lewat 2 hal. Pertama lewat musiknya atau band-band yang sifatnya politis, itu aliran genre-nya tuh ada crusty punk, ada anarko-punk, ada hardcore punk, dan yang lainnya. Nah, itu inspirasi pertama dari era tahun 80-an, 90-an, band-band seperti Crash, Havoc, dan yang lainnya. Nah, yang kedua, band-band ini gitu, yang di barat ini, mereka juga muncul di majalah-majalah Proven Existence itu. Jadi 2, satu majalah, satu juga dari musiknya. Di situ udah mulai ada satu kesadaran bahwa tadi di awal tuh bahwa kita baca Proven Existence nggak cuma ada di Jakarta atau cuma di Indonesia atau apa, kita juga mulai kenal teman-teman yang ada di Bandung, ada yang di Malang, di Jawa, segala macam. Pada saat bersamaan kita juga mulai kenal teman-teman yang ada di misalnya di Malaysia atau Singapura. Misalnya ya kayak mabok-mabokan atau mungkin minta duit dengan cara yang memaksa, itu jadi suatu hal yang menakutkan. Dan mungkin orang-orang yang dimintain duit itu dia tahu dari media, dari berita tentang begini loh tentang punk, serem. Ternyata ya stigma itu terbentuk di otak-otak masyarakat yang kurang paham tentang punk gitu. Punk yang masih awal itu, mereka kan itu lagi mencari-cari identitas. Nah, identitas mereka itu, mereka start dari cara berpikir mereka atau ideologi mereka itu adalah kebebasan untuk berkreasi, lakukan sendiri dengan cara apapun juga, ya kan. Baru Anda harus melawan semua yang dianggap oleh mereka sebagai penghalang-penghalang yang mengarah pada tidak produktivitas.
dari mengamen, mungkin dengan cara tidak memaksa, dengan cara yang lebih sopan terhadap orang, ya udah tahu minta duit sama orang, boh ya sopan gitu loh. Karena memang budaya Indonesia, tata krama Indonesia terkenal dengan kesopanan gitu. Penyebabnya mungkin referensi atau apa, mereka belum ketemu langsung sama si pelaku yang dibilang pang itu. Jadi selama ini mungkin masih dapat informasi dari koran atau dari film, dari televisi yang sering menyudutkan teman-teman gitu. Kenapa Masyarakat hanya melihat kok mereka ini melawan arus yang hukum yang ada ya kan, dan mereka selalu dikaitkan dengan pertama narkotik, free sex, baru dan lain sebagainya ya kan, umpamanya broken home. Yang salah di sini sebenarnya kalau kita lihat sistem pendidikan di rumah yang tidak mengajarkan pada anak untuk bisa mampu memenuhi sendiri. Beberapa keluarga yang saya amati, kenapa kalau Anda bisa lakukan sendiri, kenapa Anda mesti suruh orang lain? Ya kan? Awalnya dari situ. Nah, herannya kenapa mereka bisa ketemu di kelompok pang, ya kan? Nah, susahnya di Indonesia itu adalah begini. Orang tua Anda dokter, maunya Anda jadi dokter, padahal Anda ingin jadi seniman. Ya kan, Anda berontak, Anda masuk ke pang, Anda jadi seniman jalanan. Ya kan, kenapa? Karena struktur di dalam masyarakat itu, keluarga itu sangat itu. Bagaimana dengan kelompok yang miskin? Tidak punya sama sekali apa-apa. Mereka mau berkreasi tidak ada. Satu-satunya yang ada ya pada waktu pang memberikan alternatif, bergabunglah kami. Anda bisa menjadi seorang seniman, satu waktu Anda menjadi seorang yang terkenal ya kan. Yang paling mendasar harus dipahami dalam konteks bermasyarakat dengan pang adalah pang itu akan selalu hadir di saat dimana satu masyarakat ada satu ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang harusnya menjadi tanggung jawab negara dan pengampu atau stakeholder yang harusnya ngurusin rakyat. Nah, kalau selama hal ini tidak akan pernah bisa diselesaikan, pang akan selalu ada. Dia akan muncul sebagai satu respon dari masyarakat yang tidak diurus oleh orang-orang yang harusnya mengurus. Yang kuat selalu berkuasa, yang lemah pasti merana. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. 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 Daripada kita hanya sebatas nongkrong-nongkrong di jalan dan segala hal yang kemudian akan hilang, nggak tahu kecenderungannya seperti apa gitu. Nah, akhirnya yuk kita buat tempat ini juga untuk bareng-bareng gitu loh, untuk kita saling belajar, saling mengkritisi gitu loh, segala hal-hal ya pengalaman hidup yang kita terima seperti itu. Maling-maling kecil dihakimi. dulu tuh temen-temen karena sering ketemu di jalan, di acara musik, di acara aksi-aksi lagi pasca rezim Soeharto kan, tuh auranya kan lagi wah. Nah kebetulan teman-teman juga melihat potensi kayak teman-teman suka main musik, yaudah kita bikin ya untuk bersuara juga gitu, untuk nyampein pesan lewat musik gitu. Kebetulan spirit punk rock tuh buat para demonstran tuh kayak kuat gitu. Jadi oke, terus dan dari situ kita ada kebutuhan lagi gimana kita punya satu wadah, punya satu tempat di mana kita bisa sharing, bisa belajar bersama di situ. Nah, Akhirnya buatlah Taring Babi. Juga marginal itu canggih, mereka tatoan, mereka gaya hidup, gaya berpakaian mereka udah punk, dengan ideologi mereka punk yang sudah lama
mungkin dari awal keberadaan Pang di Jakarta dan di Indonesia sendiri, ya Marginal udah merasakan asam garamnya sendiri. Dan positifnya lagi tambah Marginal, ya mereka bisa bareng sama masyarakat, bisa bersatu, tidak ada lagi Pang yang eksklusif. Mereka bisa merangkul anak-anak Pang, gembel, semua yang mungkin orang-orang yang nggak punya pekerjaan di sekitar mereka, di sekitar lingkungan daerah-daerah Depok dan Jakarta Selatan, Jagakarsa sana, untuk memberikan sebuah penyuluhan lah agar lo bisa bertahan hidup DIY dengan yang mereka berikan dengan cara yang positif, ya kayak tadi bikin sablon lah, terus cungkilan kayu itu udah bisa bikin sedikit memberikan citra positif Pang berubah di masyarakat. Yuk masuk dulu, karena kita nanti mulainya jam 1 malam. Honda dong. Oke. Ya, bentar lagi. Ya. Tamunya udah datang, Pak. Mana nih? Mana, oh my God. Oke, lombanya yang bisa geret oh my God, Bobby bawa ke sini. Nah, si masyarakat setempat ya awalnya menolak terutama ya kaum bapak-bapak ya, khususnya karena takut anak-anaknya ikut mereka gitu. Ya ada berapa bulan dikasih waktu 3 bulan, akhirnya warga saya menerima. Warga sini ya terima-terima aja ya, karena orangnya itu bermasyarakat ya, saling membantu dari sini. Pokoknya dia tuh emang tampangnya begitu, tapi hati itu lebih baik daripada kita. Emang tampangnya begitu ya, tapi hatinya tuh lebih baik daripada kita. Pokoknya dia rajin nyumbang gitu, donatur deh. Pokoknya kalau ada apa-apa kita ini dia. Ngeleburnya tuh ya sederhana, aktivitas di masyarakat aja gitu. Kayak misalnya ada perbaikan jalan, bikin lapangan bulu tangkis, bikin lomba 17 Agustus tiap tahun gitu, bikin jembatan, terus mau masak-masak bareng gitu, sama ibu-ibu. Dan kebetulan kan emang rutinitas setiap tahun di sini sama ibu-ibu kan. Ulang tahun 22 Desember, ibu-ibu kumpul di Taring Babi sini, masak bareng, habis itu makan bareng gitu. Metode yang kemudian kita gunakan karena berasal dari pengalaman sebelumnya adalah apa? Kita ada di sini tengah masyarakat ini, kita yang ingin belajar kepada masyarakat gitu, mengenai satu ilmu kehidupan itu ya. Kita yang mau belajar, kita yang datang untuk mau belajar, bukan untuk ngajarin masyarakat. Ya, yang menarik di sini gue bisa banyak dapat hal semacam gue bisa nyablon, pengetahuan tentang cukil, dan juga banyak gue bisa dapat teman-teman dari luar negeri, dapat pengalaman baru. Ya, siapapun teman-teman bisa mengakses secara bebas yang apapun ya, semua yang ada di sini. Hanya sebatas untuk tinggalkan, itu berteduh dari hujan, gitu, dari panas, atau dia mau belajar beraktivitas, memiliki kelebihan nyablon, bermusik, gitu. Mungkin mau buat musik dengan recording, terus bikin woodcut carving, ya, atau cukilan, seni cetak cukil, gitu, ya. Dan banyak hal yang bisa ditawarkan ini, dan semua memang untuk ya kita sadar, kita buat ini secara sadar, gitu. Sangat sadar kalau untuk berbagi kepada teman-teman. You ready get food? Yeah. We cooking. Oh, I take food also. I take tahu and oncom. Oncom. I never cooked it before. I tried somewhere, but yeah. So we make. Yeah, we can do. Like it oncom. Mungkin karena faktor adanya media, kembali ke media kan, ada internet itu, mereka suka cek, mereka mau traveling, mereka mau jalan ke Asia, mereka cari informasi di situ. Dan kebetulan juga sudah banyak teman-teman yang dari luar datang ke sini dan pulang ke sana mengkabarkan teman-temannya, kalau mau ke Indonesia harus
lo kesini deh gitu. Mampir deh ke Taring Babi atau ke Marginal kayak gitu. Dan menurut mereka selama ini kita berbeda gitu di sini. Berbedanya kita bisa berbaur masyarakat gitu. Teman-teman kecil tetangga-tetangga sini kita bisa main bareng, nyanyi-nyanyi bareng, interaksi sama masyarakat kita juga sudah sangat harmonis gitu. Sebenarnya ada dari Rusia, Jepang, ya macam-macam ya suka lapor ke sini ya. Jadi ya boleh seperti Lebaran juga ada nggak ikutan, berbaris ke rumah saya ini ikut gitu. Acara-acara yang lainnya juga ikut. Sederhana ya masalah anti media itu ya. Sebenarnya wajar ya, pro kontra itu memang harus satu hal yang harus dibina kan, dikembangkan, terus dijaga dinamisasinya kan, agar terjadi satu proses pergerakan dan perubahan. Itu aja sih. Kata siapa bangga boleh masuk TV, pasal berapa bangga boleh. Ketidakmajuan bangsa ini ya karena pola-pola pikir yang semacam itu. Ya kita sih fan-fan aja, kita terima-terima aja gitu. Artinya alasan lo emang dari mana berangkatnya, dari mana ada aturan nggak menolak media, dari mana, pasal berapa, ya terus dari tuan besar siapa yang bicara itu gitu. Bukan kapang itu no God no master, apa bukan ketuan itu adalah be yourself, pang itu ya, jadi dirimu sendiri. Jadi tidak ada satu aturan yang mengatur. Kalau kemudian di pang itu sendiri ada aturan, maka bukan pang lagi namanya. Bisa lari dan sembunyi, sistemnya yang membodohi, bisa di mana saja terjadi. Mungkin di televisi atau di dalam radio, mungkin juga di dalam lingkungan kita atau di mana-mana. Kata siapa bangga boleh masuk TV, pasal berapa bangga boleh masuk radio. Masa sih napasi, urus ajalah diri sendiri, nggak perlu belaga kayak Pak Polisi. Boleh Pak Leko boleh, monggo. Kalau pang luar negeri boleh ya, masuk TV, membuat film, bebas aja. Kalau buat orang atau bangsa kita sendiri nggak boleh. Kayak kita hidup di zaman pitung ya. Muke gile.